memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatul Hasanah, NIM E1C1181075 dari kelas 6C Reguler Sore. Untuk selanjutnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Agus Kaharudin M.Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membantu saya dalam terciptanya proposal ini. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada para peserta seminar yang telah menyempatkan waktu pada pagi hari untuk datang pada seminar saya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya proposal saya terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Dalam bab 1 pendahuluan memuat beberapa poin, yaitu poin pertama latar belakang masalah, poin kedua rumusan masalah, poin ketiga tujuan penelitian, dan poin keempat manfaat penelitian. Untuk bab 2 kajian pustaka, yaitu poin pertama penelitian yang relevan, dan poin kedua landasan teori. Bab 3 yaitu metode penelitian yang memuat beberapa poin. Poin pertama yaitu jenis penelitian, poin kedua teknik penelitian, poin kedua teknik pengumpulan data, ketiga instrumen pengumpulan data, dan keempat teknik analisis data. Baiklah, kita mulai pada presentasi proposal saya, yaitu bab 1 pendahuluan dari latar belakang masalah. Bab 1 latar belakang. Pendidikan merupakan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam hal mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses kehidupan. Hal untuk mengukur maju atau tidaknya suatu
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui kemampuan memahami isi teks cerita Fabel. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan memahami ciri bahasa yang digunakan dalam teks cerita Fabel. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu memuat dua poin, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori pembelajaran dalam keterampilan berbahasa, yaitu membaca berbagai jenis teks lainnya pada tingkat sekolah menengah pertama. Manfaat keduanya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian dalam mengukur kemampuan memahami isi teks cerita Fabel dengan menggunakan keterampilan membaca. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan sekolah untuk menjadi bahan renungan atau contoh untuk dikritisi dalam konteks kemampuan memahami isi cerita. Kedua, melalui penelitian ini guru diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam merencanakan kompetensi siswa yang dalam konteks memahami teks cerita. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka yaitu penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang beri judul analisis kemampuan meringkas teks cerita Fabel yang ditulis atau dilakukan oleh Sofan Supian 2019 yang berjudul metode yang digunakan yang berjudul analisis kemampuan meringkas teks cerita Fabel. Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu persamaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif berupa soal-soal, dan penelitian yang akan peneliti lakukan juga menggunakan penelitian kuantitatif jenis deskriptif yang menggunakan analisis data dengan cara mendeskripsikan menggambarkan data telah terukur sebagaimananya. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan keterampilan meringkas siswa untuk mengetahui isi dari teks cerita Fabel, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu kemampuan memahami isi teks cerita Fabel dengan menguji keterampilan berbahasa siswanya, yaitu keterampilan membaca. Kedua, yaitu penelitian yang diberi judul korelasi antara kecepatan membaca dengan kemampuan memahami isi teks Fabel. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Valentina 2019. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu perbedaannya menggunakan korelasi antara kecepatan membaca siswa dengan hasil pemahamannya, sedangkan persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama mengukur kemampuan siswa dalam memahami isi teks cerita Fabel dengan keterampilan membaca. Ketiga, yaitu penelitian yang diberi judul meningkatkan kemampuan memahami isi teks cerita Fabel. Penelitian yang dilakukan atau ditulis oleh Kristanto Sam 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif deskriptif dengan bentuk penelitian tindakan kelas. Persamaan dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan penelitian yang sama-sama menganalisis kemampuan memahami isi teks cerita Fabel. 2.2 yaitu kajian teori. Pertama, pengertian teks cerita moral. Saya akan mengutip salah satu pendapat dari Zaidi dan dilengkapi oleh Yugiantoro. Fabel adalah cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Binatang-binatang dijadikan tokoh cerita yang dapat berbicara, bersikap, dan berperilaku sebagaimana halnya manusia. Poin kedua yaitu pengertian membaca. Membaca adalah segala aktivitas indera manusia yang dilakukan secara sadar terhadap sesuatu objek sehingga menimbulkan kepekaan dan pengertian terhadap objek tersebut. Poin ketiga yaitu tujuan membaca. Tujuan membaca yang ingin dicapai, ada beberapa perbuatan membaca lazim dipakai orang, yaitu membaca intensif, membaca kritis. Membaca yang lazim dipakai orang yaitu membaca intensif, kritis, dan membaca cepat. Poin keempat yaitu bahasa Indonesia berbasis
penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan. Ketiga, bahasa bersifat fungsional. Keempat, bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia. Kelima, yaitu teori mengenai struktur teks cerita moral. Ada 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dalam orientasi itu berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu cerita. Komplikasi yaitu munculnya masalah yang diangkat dan diikuti oleh masalah-masalah lain. Ketiga, resolusi yaitu berisi pemecahan dari masalah yang diceritakan. Keempat, yaitu bagian terakhir tabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran, yaitu koda. Keenam, yaitu teori mengenai ciri kebangsaan teks cerita Babel. Unsur kebahasaan pada teks cerita Babel itu ada beberapa poin. Poin pertama yaitu kata kerja. Kedua, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Ketiga, penggunaan kata keterangan tepat dan waktu. Keempat, penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Untuk selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini digolongkan penelitian. Jenis penelitian itu digolongkan menjadi 2 macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah mengukur kemampuan siswa dalam memahami isi teks cerita Babel. Penelitian ini didesain dengan deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini dirancang untuk memecahkan masalah yang ada sekarang. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian oleh eksperimen. Penelitian ini mendeskripsikan data kuantitatif yang didapatkan berkaitan dengan subjek, kemampuan siswa, dan suatu populasi. Subjek yang diteliti yaitu siswa di sekolah. Kedua, teknik pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif deskriptif, data kuantitatif berupa data yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan. Data yang diukur yaitu pemahaman siswanya dengan berbentuk angka dan pendeskripsian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif bersumber dari data jawaban siswa pada saat mengerjakan soal tes uraian esai tersebut. Terus data kuantitatif dikumpulkan dengan metode tes. Teknik tes yang digunakan berupa tes uraian, artinya siswa diberi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman struktur isi dan ciri bahasa dari setiap teks cerita moral dan dijawabnya sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Baik, untuk poin ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi. Di dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh siswa yang duduk di kelas 8 di SNPN Kartisa. Sampel penelitian yaitu sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Dengan demikian ditetapkan sampel penelitian ditetapkan sebanyak satu kelas dengan jumlah siswa 30 siswa. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Dengan demikian ditetapkanlah satu kelas yaitu kelas 8C dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang sebagai sampel penelitian di dalam sampel penelitiannya. Selanjutnya poin keempat yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen pengumpulan datanya yaitu digunakan adalah instrumen tes. Instrumen tes itu tersebut telah divalidasi yang memiliki kelayakan isi, kelayakan sajian, dan kelayakan kegrafisan. Oleh karena itu tes tersebut
atau soal tes tersebut dianggap sebagai instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan memahami isi teks cerita pada siswa. Untuk poin kelima yaitu teknik analisis data. Menurut Sudwiono 2016, analisis data berarti proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Teknik statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yaitu data jawaban siswa pada saat mengerjakan soal tes uraian esai tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis data itu: pertama, membuat daftar skor mentah; kedua, membuat distribusi frekuensi dan persentase dari skor mentah; ketiga, mengonversi skor mentah menjadi nilai; selanjutnya, membuat distribusi frekuensi dan persentase dari nilai; selanjutnya yaitu nanti tabel klasifikasi kemampuan siswanya itu akan tercipta, yaitu interval nilainya itu dari 86 sampai 100, 76 sampai 85, 56 sampai 75, 10 sampai 55. Dan tingkat kemampuannya itu 86 sampai 100 itu sangat memuaskan, 76 sampai 85 mampu, dan 56 sampai 75 cukup mampu, dan 10 sampai 55 kurang mampu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya ini. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab bagi para peserta atau teman-teman yang kurang mengerti atau belum atau ada yang dipertanyakan dalam presentasi saya tersebut. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Pertanyaannya, coba jelaskan secara rinci instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Sulastri. Jelaskan secara rinci instrumen pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan yaitu instrumen tes. Jadi saya akan memberikan soal-soal tes uraian kepada para siswa yang memuat beberapa poin, yaitu kemampuan siswa itu memahami struktur teks cerita moralnya dan kemampuan memahami ciri bahasa yang terkandung di dalam teks cerita tabel tersebut. Jadi teks cerita moral strukturnya itu akan berbeda nilainya, skornya, dan dalam ciri bahasa yang terkandung di dalam teks cerita tabel itu akan berbeda. Lalu setelah diskorkan, maka kita akan mengetahui apakah siswa itu kurang memahami struktur yang terkandung, apa ciri bahasa yang terkandung di dalam teks cerita tabel tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa dimengerti? Belum bisa, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nama saya Kain Malinda. Saya menanyakan apa alasan penelitian memilih topik penelitian ini dan mengapa Anda memilih jenis teks tabel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Penny Malinda. Di sini, mengapa saya memilih teks cerita moral atau yang biasa disebut teks cerita tabel? Karena bisa kita ketahui teks cerita tabel itu kan mengandung beberapa manfaat atau amanat yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut. Mungkin setelah kita membaca teks cerita tabel itu atau memahami teks cerita tabel tersebut, kita bisa menggunakannya pada kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, mengapa saya memilih alasan saya memilih topik penelitian tersebut? Karena saya ingin mengukur kemampuan siswa itu dalam memahami isi cerita tersebut dengan kemampuan membaca. Salah satu kemampuan berbahasa yaitu kemampuan membaca. Seperti kita ketahui, kemampuan membaca itu kan sangat penting di dalam salah satu kemampuan berbahasa. Karena kemampuan membaca itu kita bisa membuka jendela dunia. Dengan kemampuan membaca kita dapat memahami semua apa yang melakukan
dalam teks cerita. Dan kita dapat menggunakan daya nalar dan kreativitas yang tinggi dengan kita dapat memahami kemampuan membaca dalam cerita Fabel. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jawab dari pertanyaan saudari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Nama saya Septa Wisnu dari kelas 6C sore. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Belajar Siswa SMA Negeri 1 Mesbagi dalam menulis surat lamaran kerja. Langsung saja, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Setiap individu yang hidup tentu memiliki kemampuan yang bervariasi. Kemampuan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik, kecerdasan, kekuatan, kecakapan, kemampuan. Tanpa ada faktor-faktor tersebut, maka seorang tidak dapat melakukan yang baik. Kemampuan adalah kecakapan, kesanggupan, kekuatan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, di poin B, rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini, yang pertama, 1. Bagaimana kemampuan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mesbagi dalam menulis surat lamaran kerja. Yang kedua, bagaimana capaian hasil siswa SMA Negeri 1 Mesbagi dalam menulis surat lamaran kerja. Selanjutnya, C. Tinjauan penelitian. Pada bagian C, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa SMA Negeri 1 Mesbagi dalam menulis surat lamaran kerja. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya kemampuan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mesbagi dalam menulis surat lamaran kerja. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3 bagian, yaitu A. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. B. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan guru dalam mengajarkan cara menulis surat lamaran kerja dengan benar. C. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk digunakan sebagai salah satu sumber belajar untuk siswa agar bisa meningkatkan pencapaian dalam menulis surat lamaran kerja. Selanjutnya, pada bagian E, yaitu definisi, istilah, dan operasional. Berdasarkan judul permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa definisi operasional. Hal-hal ini yang dibahas dengan definisi operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses penambahan wawasan dalam membuat surat lamaran kerja. Yang kedua, surat lamaran kerja. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar siswa dan guru dalam menulis surat lamaran kerja yang benar. 3. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian bab 2, kajian teori. 2.1, penelitian yang relevan. Dari Eka Purnawati, Sambasril, Heni Sanulita, 2008. Kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan oleh siswa kelas 12 SMK 2 Pontianak. 2.2, landasan teori. 2.2.1, pengertian kemampuan menulis. Setiap individu yang hidup tentu memiliki kemampuan yang bervariasi. Kemampuan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor,
dan tanpa ada faktor-faktor tersebut, maka seorang tidak dapat melakukan dengan baik. Menulis sebagai alat komunikasi tidak langsung dengan orang lain, upaya untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terdapat dalam konsep pemikiran ke dalam bentuk bahasa, tulis, atau tulisan. Kemudian 2.2.2 tujuan menulis dan manfaat menulis. Menulis mempunyai 4 tujuan, yaitu untuk mengekspresikan diri, memberi informasi kepada pembaca, mempersuai pembaca, dan untuk menghasilkan karya tulis. Dari Dr. Karigan 2008. Selanjutnya 2.2.3 jenis-jenis menulis. Yang pertama menulis fiksi, yang kedua menulis non fiksi, yang ketiga fiksi. 2.2.4 tahap-tahap dan hambatan menulis. 1. Menentukan tema dan topik. Sebelumnya tema merupakan inti utama dalam menulis. Yang kedua, melakukan riset. Lakukanlah semua hal yang diperlukan untuk mendapatkan data yang diinginkan. 3. Membuat kerangka atau outline dengan memilih topik atau ide yang akan digunakan. 2.2.5 Pengertian surat lamaran kerja. Pertama 1997. Surat merupakan sebuah alat atau sarana yang difungsikan untuk mengambil informasi, juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Yose Rizal 2003 mengungkapkan surat merupakan alat yang digunakan untuk dapat menyampaikan maksud dengan secara tertulis atau sebagai salah satu jenis komunikasi tulisan. 2.2.6 Fungsi dan bagian-bagian surat lamaran kerja. 1. Sebagai alat tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan. 2.2.7 Jenis dan ciri-ciri surat lamaran kerja. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu surat yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. 2.2.8 Struktur, sumber, dan unsur-unsur surat lamaran kerja. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran. 3. Hal. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Alinea pembuka. 7. Alinea isi. 8. Alinea penutup. 9. Salam penutup. 10. Tanda tangan dan nama terang. Sumber-sumber lamaran pekerjaan diantaranya ialah 1. Sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu. 2. Sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. 3. Sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi pihak tertentu. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur surat, yakni sebagai berikut. 1. Kepala surat. 2. Tempat dan tanggal penulisan surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka surat. 5. Tujuan surat lamaran pekerjaan. 6. Lampiran persyaratan yang ditentukan. 7. Penutup surat. 8. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. 2.2.9 Cara membuat dan contoh surat lamaran kerja. Untuk poin 2.2.9 tadi sudah dijelaskan pada poin 2.2.8 tentang sistematika surat lamaran kerja. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mempresentasikan option untuk mengambil kesimpulan setiap variabel penelitian. Selain itu,
Penelitian menentukan kelas yang akan diteliti dengan memberikan tugas. Pemberian evaluasi yang digunakan sebagai data mentah yang akan dianalisis lebih lanjut. Metode observasi, metode tugas, dan metode dokumentasi untuk menganalisis data, yaitu dengan mengubah skor mentah ke skor standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Mas Bagi cukup baik. Adapun prosesnya adalah yang memiliki kemampuan tinggi sebanyak 23 peserta didik atau 79,31%. Kemudian yang memiliki kemampuan dengan standar cukup sedang sebanyak 6 peserta didik atau 20,69%. Sedangkan yang rendah tidak ada adalah 0%. Kemudian 3.2 lokasi dan waktu. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Mas Bagi, Lombok Timur. Durasi waktu secara keseluruhan untuk penelitian ini adalah sejak bulan Maret 2021. Pengumpulan data dilakukan selama 1 minggu. Kemudian 3.3 populasi dan sampel. 3.3.1 populasi. Menurut Arikunto 1998, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 3.3.2 sampel. Dalam hal ini, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mas Bagi sebanyak 10 orang akan menjadi sampel. 3.4 teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan menggunakan tes. Kemudian 3.5 instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa tes, membuat surat lamaran kerja. 3.6 teknik analisa data. Langkah-langkah dalam menganalisa data ialah sebagai berikut. 1. Sampel yang berupa hasil tes dikumpulkan untuk dinilai. 2. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kriteria surat lamaran kerja yang baik. Kriteria tersebut berdasarkan atas unsur-unsur pokok yang terdapat dalam surat lamaran. Ya, itu saja presentasi dari saya. Kiranya ada pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Sulastri. Pertanyaannya, apa alasan Anda mengambil judul tersebut? Baik, terima kasih. Ya, saya akan jawab. Alasan saya untuk mengambil judul analisis kemampuan siswa dalam menulis surat lamaran kerja, yang tepatnya di SMA Negeri 1 Mas Bagi ini, karena kita lihat dari siswa-siswa sekarang banyak yang tidak mampu untuk berkuliah, dan juga banyak juga yang tidak mau untuk berkuliah gitu. Jadinya banyak yang terpikir untuk mencari kerja. Dan hal ini saya rasa cukup untuk menambah wawasan dari siswa-siswa ini, untuk menambah wawasan dalam penulisan surat lamaran kerja yang memang sangat penting untuk kehidupannya di masa depan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menginterpretasi dan memahami isi atau pesan-pesan komunikasi. Hal inilah yang memperkuat dipilihnya permasalahan hubungan kebiasaan membaca dengan pemahaman bacaan. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar hubungan kebiasaan membaca dan dengan pemahaman bacaan siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bakti. B. Identifikasi masalah. Beberapa masalah yang muncul berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membaca pada siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning masih sering diabaikan. 2. Minimnya budaya membaca pada siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. 3. Rendahnya tingkat pemahaman baca siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. 4. Rendahnya tingkat kebiasaan baca siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam kajiannya. Perlu adanya pembatasan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi oleh permasalahan hubungan antara kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan siswa. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kebiasaan baca pada siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. Kedua, bagaimana tingkat pemahaman bacaan siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. 3. Bagaimanakah hubungan antara kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan: pertama, mendeskripsikan tingkat kebiasaan membaca pada siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. 2. Mendeskripsikan tingkat pemahaman bacaan siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. Dan 3. Menjelaskan hubungan antara kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung untuk dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, khususnya pembelajaran membaca. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang nantinya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan siswa, dan berguna juga bagi pembaca karena dapat mengetahui hubungan antara kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan. G. Definisi istilah. Yang pertama, kebiasaan baca adalah suatu kegiatan baca secara rutin yang melibatkan fisik dan mental untuk memperoleh pesan, instrumen atau pengetahuan yang ingin disampaikan. 2. Pemahaman bacaan adalah kemampuan siswa untuk menafsirkan dan memahami fakta-fakta dan informasi secara langsung diungkapkan dalam bacaan. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, A. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Negita Mahalputri Sandani pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Kecepatan Baca dan Pemahaman Isi Bacaan dengan Indeks Prestasi Mahasiswa Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Perbedaan penelitian yang dilakukan Negita dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis meneliti tentang hubungan antara kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan siswa mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 MTS Aliti Hadiah Ilmi Bangka Kuning. Sedangkan penelitian yang dilakukan Negita bertujuan untuk mencari hubungan antara kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan dengan indeks prestasi. B. Kajian teori. C. Kebiasaan membaca. Yang pertama, pengertian kebiasaan. Setiap siswa yang mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dan menemukan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, kebiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu
Tiga, pengertian kebiasaan baca. Baca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan, sebagaimana halnya dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Membentuk kebiasaan baca juga memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam usaha membentukkan kebiasaan baca, dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu minat, perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi, dan keterampilan baca. Yang dimaksud dengan keterampilan baca di sini ialah keterampilan mata dan penguasaan teknik-teknik membaca. 4. Aspek-aspek kebiasaan baca. Setiap siswa mengembangkan kebiasaan dalam membaca melalui banyak aspek dan latihan yang berulang-ulang.
Guru sekolah pun tidak mewajibkan siswa-siswi untuk membeli dan memiliki buku bacaan tersebut. Tentu saja hal tersebut menyebabkan kurangnya kebiasaan baca dan lemahnya pemahaman bacaan siswa. Hal inilah yang memperkuat dipilihnya permasalahan hubungan kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan. Karena saya ingin mengetahui seberapa besar hubungan kebiasaan baca dengan pemahaman bacaan siswa kelas 3 MTS Aliki Hadiah IB Bangkauni. Sekian bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, kelas 6C sore, NIM S1C1180844. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Guru Bahasa Indonesia dalam Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Teks kelas 8 SMP Negeri 220. Baik, proposal saya terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami pembaharuan. Hal baru atau setidaknya pembaharuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Konsep pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melihat pragmatik baru pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013, guru dituntut memiliki kemampuan dalam mempelajari bahasa Indonesia sesuai kurikulum 2013. Salah satu paradigma pembelajaran dalam bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ialah berbasis teks. Pembelajaran bahasa Indonesia, teks adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, atas, pangkal, dan tumpuan Medik 2014 menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dalam menerapkan prinsip bahwa 1. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan. 2. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan dalam mengungkapkan makna. Yang ketiga, bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena dalam bentuk bahasa yang digunakan itu tercermin ide, sikap, nilai, ideologi penggunaannya. Dan yang keempat, bahasa merupakan sama pembentukan kemampuan berpikir manusia. 1.2 rumus masalah. Bagaimana model atau metode pembelajaran bahasa berbasis teks di kelas 8 SMP Negeri 220. Yang kedua, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks pada kurikulum 2013 kelas 8 SMP Negeri 220. Ketiga, bagaimana pengajaran bahasa berdasarkan jenis teks di kelas 8 SMP Negeri 220. 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumus di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui model atau metode pembelajaran bahasa Indonesia teks di SMP Negeri 220. Yang kedua, mengetahui pembelajaran bahasa berbasis teks pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 220. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengajaran bahasa berdasarkan jenis teks di SMP Negeri 220. 1.4 manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis terdiri dari 2. Pertama, untuk menambah rasa keilmuan di bidang pendidikan, khususnya teknologi pendidikan. Yang kedua, sebagai bahan masuk atau
referensi penelitian sejenis rangka pengembang ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia pendidikan. B. Manfaat praktis. Pertama, bagi sekolah dalam memperbaiki sistem pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, sehingga akan menambah kepercayaan secara internal maupun eksternal ke kembang pendidikan umum. Yang kedua, guru dan penelitian. Guru dapat meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan strategi, media maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau konsep dasar pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga, bagi siswa. Siswa akan lebih belajar karena materi pembelajaran dikaitkan dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga motivasi dan minat belajar siswa meningkat. 1.5 Definisi istilah. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan teks yang diajarkan pada pembelajaran berbasis teks di kelas 8, siswa dituntut memahami setiap jenis teks, kemudian mendemonstrasikan struktur isi dan bahasanya. Bab 2 Kajian pustaka. 2.1 Tinjauan pustaka. Pembelajaran berbasis teks merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini berdasarkan diri pada modelan teks dan analisis terhadap fitur-fitur secara ekspresi, secara fokus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaan, perancangan unit-unit pembelajaran, mengerak siswa agar mampu memahami dan memproduksi teks, baik lisan maupun tulis dalam berbagai konteks. Untuk itu, siswa perlu memahami fungsi sosial, struktur, dan fitur kebahasaan teks. Pembelajaran bahasa berbasis teks pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sedangkan menurut Priyatri kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dan penguatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia setelah KTSP. Kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah pembimbingan dan tanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan. 2.1.2 Pengajaran bahasa berdasarkan jenis teks. Menurut Ramadhania, genre adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan itu. Genre bukan bahasa, tetapi pada semacam aturan sosial yang berupa terhadap prosedural yang secara profesional digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Metode penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif harus bersifat perspektif, artinya memperoleh data bukan sebagai nama seharusnya. Tidak berdasarkan pada dipikirkan oleh penelitian, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, dirasakan, dialami, dan dipikirkan oleh praktisi atau sumber data. 3.2 Sumber data. Responden penelitian ini dengan teknik purpositif, yaitu
suatu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiono tahun 2010, responden dipilih penelitian dalam penelitian ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan teknik yang ditetapkan peneliti. Adapun persyaratan ditetapkan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, responden pengajaran di sekolah menerapkan kurikulum 2013 yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 mata pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Yang kedua, Ropenden telah mengikuti diklat kurikulum 2013 dan telah mengetahui pelaksanaan pembelajaran. 3.3 Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa soal, lembar observasi, dan daftar pertanyaan. 3.4 Metode analisis data. Kegiatan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data-data yang terkumpul dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya membuka sesi tanya jawab. Baik. Perkenalkan, nama saya Fernanda. Saya mau menanyakan, jelaskan teknik pengambilan data dan data analisis. Baik, pada bab 3 menjelaskan proses pengambilan data dan analisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa soal, lembar observasi, dan daftar pertanyaan. Analisis data dilakukan dengan metode deskripsi kualitatif. Data-data terkumpul dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Baik, itu aja. Terima kasih kepada Saudari Penny Balinda.